Ya, teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Husin Wijaya. Hari ini saya akan membahas mengenai limiting belief, ya, limiting belief. Rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa kita sebagai manusia memiliki hasrat, memiliki berbagai konsep di dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang konsep ini yang mempengaruhi kehidupan kita. Dan saya sangat terinspirasi dengan istilah limiting belief ini. Oleh karena apa? Karena saya merasa bahwa kita memang diciptakan untuk mempunyai sebuah pola berpikir yang sangat jauh ke depan. Dan tentunya belief itu adalah salah satu cara berpikir positif ya untuk melihat masa depan di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan misalnya. Rekan-rekan sekalian, saya memulai cerita saya dengan sebuah cerita dari Andre Norman. Jadi dia adalah seorang profesor dan fellow dari Harvard. Dan banyak yang kemudian tidak mengetahui bahwa Profesor Andre Norman yang sangat terkenal ini dulu adalah seorang penjahat yang luar biasa. Dia banyak melakukan kejahatan. Dia pernah masuk penjara ya ketika dia lulus dari SMA. Dia merampok ya seorang penjajah narkoba rekan sekalian. Dan dia masuk ke sebuah geng ya geng kulit hitam yang sangat ganas pada waktu itu. Kita menyadari sekali bahwa seseorang yang masuk ke sebuah lingkungan yang jahat cenderung akan menjadi orang yang jahat, begitu ya rekan sekalian ya. Dan Andy Norman tidak terkecuali. Dia seorang anak yang sebenarnya sangat baik, tinggal di sebuah ghetto, ya, sebuah lingkungan kulit hitam di Amerika, yang katanya itu tidak ada harapan, kelompok-kelompok yang tidak ada harapan. Tapi kemudian ada seorang guru musik di sekolah dia, yang melihat bakatnya yang luar biasa di dalam bidang musik. Akhirnya dia menganjurkan untuk untuk kemudian bermain musik rekan-rekan sekalian, terutama trompet ya. Jadi dia main trompet. Dan trompet ini ternyata ya memikat hatinya. Dia menjadi sangat suka dengan trompet ini dan akhirnya dia ikut kelas daripada gurunya ini ya setiap saat termotivasi gitu ya. Tapi kemudian satu ketika dia masuk ke sekolah SMA yang sangat baik atas rekomendasi daripada guru musiknya ini, dia berhadapan dengan teman-teman yang tidak suka dengan hobinya itu, yaitu main trompet. Akhirnya sebagai anak remaja yang sedang bertumbuh secara psikologi, ingin mencari teman, dekat dengan teman begitu ya. Ketika teman-temannya meminta dia untuk meletakkan dan melupakan selama-lamanya trompet itu, dengan berat hati dia kemudian melepaskan trompet itu untuk selama-lamanya agar dia bisa gabung sama temannya ini. Tetapi rupanya temannya ini adalah anggota-anggota geng yang luar biasa kejam. Dan akhirnya dia perlahan-lahan berubah menjadi anak yang juga kejam. Dan kemudian membunuh. Dan kemudian merampok dan seterusnya. Satu ketika dia tertangkap polisi dan kemudian dihukum 10 tahun penjara. Dan di dalam penjara itu dia beberapa tahun kemudian menjadi sangat ganas, sangat kejam oleh karena dia melihat realita bahwa penjara itu adalah tempat di mana banyak sekali orang jahat dan kehidupan di sana sangat keras. Kalau tidak keras, ya tidak pernah membunuh orang, maka dia tidak akan dipandang, tidak akan dihargai di penjara itu. Akhirnya dalam beberapa tahun itu dia kemudian banyak membunuh orang. Ya, kemudian di penjara lagi, ditambah lagi itu ya hukumannya 8 tahun ditambah 8 tahun plus 2,5 tahun berada di dalam penjara isolasi. Kemudian suatu ketika dia sedang beristirahat keluar dari penjara, ya biasa penjara itu ada satu masa di mana mereka bisa keluar dan bermain-main di tengah lapangan itu. Dia mendengarkan dari anggota gengnya bahwa beberapa anggota gengnya diganggu sama orang kulit putih dan kemudian dia bertekad untuk membunuh 8 orang kulit putih yang terlibat di dalam penusukan daripada rekan-rekannya itu. Ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa, bukan? Ini Andre Norman ini, orang yang kejam luar biasa. Suatu ketika
ketika dia merancang untuk membunuh, tiba-tiba dia mendapatkan satu pencerahan. Saya tidak tahu dia dapat dari mana, karena di dalam bukunya dia hanya bilang bahwa dia mendapatkan pencerahan. Dan pencerahan itu katanya datang dari Tuhan. Dan kemudian dia mengatakan bahwa dia akhirnya melihat ya bahwa menjadi orang jahat atau menjadi orang baik itu pilihan hidup. Dan kemudian ketika dia memandang tentang hierarki seorang geng itu, ya gangster itu, kemudian dia melihat bagaimana dia bisa merubah dunia dengan dua cara menjadi gangster atau cara menjadi orang yang benar-benar berpengaruh untuk dunia. Akhirnya dia memilih untuk menjadi orang yang berpengaruh untuk dunia itu dan memutuskan untuk tidak lagi membunuh. Setelah dilepas dari penjara, dia ingat satu kata yaitu Harvard. Dan kemudian dia belajar mati-matian, dan setelah itu dia belajar agama, dan akhirnya dia mendapatkan banyak sekali perubahan hidup. Dan disitulah kemudian dia masuk Harvard, diterima di Harvard, sampai kemudian Harvard memberikan gelar fellow kepada dia, dan kemudian mendirikan pusat penelitian yang dipimpin oleh Andre Norman berkaitan dengan riots dan konflik ya di dalam penjara. Ya rekan sekalian, jadi ini bukan masalah personality kadang-kadang, ini masalah goal setting, ini masalah bagaimana belief Bapak dan Ibu tidak terlimitasi. Jadi Andre Norman adalah seorang yang pada awalnya terbelenggu oleh limiting belief, ya terbelenggu oleh limiting belief. Tetapi kemudian di dalam proses transformasi dirinya, dia melihat bahwa dunia begitu luas, begitu banyak hal yang bisa dia kerjakan. Akhirnya dia dari yang tidak mampu membaca dan menulis dengan baik, sekian lama di penjara rekan-rekan sekalian. Ya, jadi tidak mengetahui lagi banyak hal tentang edukasi. Tetapi dia berharap bisa masuk Harvard dan kemudian belajar mati-matian dan akhirnya masuk. Kemudian menjadi profesor di Harvard. Luar biasa bukan cerita ini rekan sekalian. Jadi rekan sekalian, jangan merasa bahwa di tengah kesulitan ya tidak lagi banyak harapan. Justru harapan adalah satu cara kita untuk melihat ya bahwa kita punya belief, ini tidak ada limitasinya. Harapan di tengah-tengah dunia ya adalah ketika kita melihat ada sesuatu di balik itu yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Rekan-rekan sekalian, hiduplah dengan penuh harapan. Limiting belief tidak akan membantu Anda, tetapi melihat masa depan melalui unlimiting belief akan menjadi satu proses di mana Anda bisa memandang problem dari sisi yang positif. Semoga kita bisa belajar dari Profesor Andre Norman berkaitan dengan cerita hidupnya yang luar biasa. Ya, dan saya berharap kita semua bisa belajar dan kemudian mengamalkan apa yang saya sebut dengan unlimiting belief ini. Semoga kita bisa sama-sama maju, rekan sekalian. Sukses untuk Anda dari Coach Husin Wijaya untuk Anda, para teman-teman saya di manapun Anda berada. Thank you very much. Bye-bye.